tarkis salat ma'lunun fi Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan ila akhirih. Wa fi hadisin lan iku tetep ing dalam hadis at-tawilin kang dawa. Anna Jibril utawi setuhune malaikat Jibril iku nazala temurun sapa Jibril alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qala lan matur sapa malaikat Jibril ya Muhammad la yataqabbal ora nrima sapa Allah Gusti Allah min tarki sholati saking wong kang ninggal salat. Ketika seseorang itu meninggalkan sholatnya, maka Allah tidak akan menerima. Apa yang tidak diterima saumahu ing puasane tarki sholat. Saumahu ing puasane man wala sodakotahu. Man sing tarki sholat maksudnya. Wala sodakotahu lan sodakoe man tarki sholat. Wala hajjahu lan hajine. Wala amalahu lan sedaya amale wala zakatahu lan zakate mantar kisah. Wa tarki salat utawi wong kang ninggal salat iku mal'unun dilaknati. Di salate ketika wong ninggal salat saumahu sodakotahu hajjahu amalaku zakatahu ora diterima dening Gusti Allah. Dan juga orang yang meninggalkan sholat itu mal'unun dilanati. Sapa sing lanati fit Taurati satu di dalam Taurat pun disebutkan wal Injil dan di dalam Injil wal Zabur dalam Zabur wal Furqan dan Quran. Tarikus sholat utawi wong kang ninggal sholat iku yang zilu temurun. Alaihi ngatase tarkis sholah. Kulla yamin ing dalam saben-saben dina. Setiap hari itu didatangi. Walailatin. Lan sewengi alfu laknatin 1000 laknat. Setiap hari rinolan wengi iku didatangi 1000 laknat. Wa alfu sakhotin. Lan 1000 bendu. Wa annal malaikata lan setuhune para malaikat iku yal'anu nahu. Podong lanati sapa malaikat hu ing mantarku sholat fi fauqi sab'i samawat ing dalem dhuwure 7 pira-pira langit. Ya Muhammad hai Muhammad. Tarikus salat utawi wong kang ninggal salat iku barang tarikus sholat utawi wong kang ninggal sholat iku malahu iku ora tetep kaduwe man nasibun utawi bagian fi khututika kang tetep ing dalem bagian ira. Wala fi syafaatika lan ora ing dalem syafaatiro. Ancamane malaikat Jibril wong sing ninggal salat ke bukan dari bagian umatnya, bukan dari golongannya, bukan tidak boleh diberikan syafaat wala fi syafaatika wala huwa min ummatika dan dia pun tetap bukan bagian dari umatmu. Ya Muhammad, tarikus salat. Iku la yu'adu. Iku ora ditiliki fi maridihi. Ketika sakit ndak boleh ditiliki. Sial banget. Wala yabtaku fi janazati. Matine roli diantar. Namanya juga hadis udin-udin. Jadi benar-benar medeni. Sakit ora ditiliki, matine roli diantar. Kon pelaku dewek. Malaikat Jibril. Wala yusallamu alaihi wala yu'akalu.
Lan ora kena diulu salam alaiki wala yu'akalu. Lan ora kena diajak mangan salam ya ora diului mangan ya mangan dhewe ora dijak wala yusyarabu ngombe pun sama wala yusahibu lan ora diajak ke kancan ora diajak baturan wala yujalisu ora jagungan bareng wala dina lahu lan ora nang agama ikut majud lahu kadue tarkus sholah wala amanata lahu lan ora amanah iku maujud lahu kadue tarkus sholah wala haddo lahu lan ora mbalian lan ora bagian iku maujud fi rahmatillah kadue fi rahmatillah ing dalam rahmati Allah wa walahu tali tarki sholat iku mal munafikina iku tetep ing dalam setengah saking wong munafik fi tarkil asfal iku tetep ing dalam pundak kang sore minan nari kang tetep saking neraka tarikus sholah yudha'afu lahul adzab wong sing ninggal salat iku yudha'afu dan tekani lagu marang tarik apa al-adzabu siksa di'ufaini kelawan rong tikelan wayati yaumal kiamati besok tekaning dina kiamat wa qad gullak hale teman-teman dan belenggu apa tangan lorone yadahu ila unukihi sampai gulune wal malaikatu hale utawi malaikat iku yadribunahu pada mukul sapa malaikat hu ing tarkis shalah atuftahu lan den bukaken lagu marang tarkis shalah apa jahannam neraka jahannam fayudkhalu mangka mlebu sapa tarkis shalah fi babiha ing dalem lawange jahannam kasahmi kaya panah sing ucul melesat begitu cepat ala ra'sihi ing atase sirahe tarki ing da koruna ing dalam sandinge korun balane korun waha mana fi tarkil asfal minan nar lan haman ing dalam unda kang ing sore saking neraka tarkis shalah idza rufi'at iku tatkalane den angkat apa luqmatu sapuluhan ila fihi qalat lagu la'anakallah ya adu wallah ta'kulu rizqallah wala yuaddi fara'idiha ya dilanati karo Gusti Allah wis Gusti Allah sing rezekeni kowe ora gelem nyukuri kokon salat malah dolan di ultimatum lah ya di ultimatum qad yang tarki yatabarra'u minhu as-sawabu utawi wong kang megot salat iku yatabarra'u bebasan minhu saking qatya as-sawabu apa klambi fi jasading dalam jasade qati wa yaqulu laula an sakharani lan ngucap sapa qati laula an sakharani lamun ora utawi yen toh nunduake ni ing ingsun sapa robbi pangeran ingsun laka marang sira la farartu minka maka
La farortu mangka yakti melaku ingsun mingka saking siro. Kot yang sholati ida kharaja min baitihi. Qolal baitu la sahibakallah fi safarika wala khalfika fi asarika wala a'adaka ila ahlika saliman. Qat yang salat mal'unun fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Uripe yo dilaknati sawise mati yo pangga malah nemen. Qat yang salat yamutu Yahudiyan matine dalam kondisi ora Yahudi. Ayub asu Nasraniyan. Ora ya bangsa Nasrani. Makanya kemarin-kemarin itu beredar salah satu tokoh yang dulunya itu artis lalu jadi mubalig. Ya dalilnya ya iki. Ketika orang meninggalkan sholatnya maka sedekahnya itu tidak akan diterima. Zakatnya tidak diterima, hajinya tidak diterima. Lalu dibantah, dikanter oleh salah satu ulama yang terkenal, ya orang ono kuwi kata. Sodako ya tetap ini bagiannya dewe dan berharap bahwa bagian dari sodako itu hikmahnya bisa menjadikan dirinya itu malah bisa sholat. Nah artinya kalau dinilai dari semua hadis itu memang dari kemarin kita kan sudah bahas bahwa amal yang pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, beres, baik, maka dianggap seluruhnya baik. Kalau berdasarkan hadis ini, maka ya sudah, itu pegangan. Tapi ketika kita bagiannya itu bagian dari dakwah, maka jangan pakai ini gitu loh. Kan kita lagi dakwah. Sama seperti Nabi ketika dakwah, ada seseorang yang suka mabuk. Ya. Tapi pengen masuk Islam. Ya tetap harus sholat, pokoknya sholat dulu gitu. Ya. Artinya ada bagian sendiri-sendiri gitu loh. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa memang meninggalkan sholat itu sangat luar biasa sekali pengaruhnya. Tapi ya jangan langsung mengecilkan amaliyah yang dikerjakan. Boleh jadi dengan dia senang bersedekah, maka dia akan mendapatkan hidayah lewat itu gitu. Dan timbangannya apa ya? Bahasa Indonesia timbangannya apa, Bu? Daripada sudah nggak sholat, sudah nggak sedekah, nggak zakat, ya kan? Ini masih mending lah. Setiap amal itu pasti ada balasannya tersendiri. Nanti kata sebagian di antara kiai itu lewat dakwahnya mengatakan begini. Ada seseorang itu ditanya, saat orang itu ibadah tapi menggunakan fasilitas yang bukan dari orang Islam, maka apakah satu ibadahnya orang Islam itu sah? Yang kedua, apakah orang yang di luar Islam itu tetap dapat pahala karena membantu orang Islam beribadah? Maka
dijawab oleh kiai tersebut mengatakan sah, tetap sah. Adapun orang non-muslim yang membantu peribadatan orang Islam dalam pengabdiannya, dalam ubudiyahnya kepada Tuhannya, maka dia tetap dapat pahala, tetap dapat bagian. Tetap dapat bagian. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama akan langsung dibalas di dunia. Yang kedua tetap ada pahalanya nanti di akhirat. Tapi nanti disuruh minta paspor katanya. Ini pahalamu karena kebaikan yang kamu lakukan. Ini adalah sebanyak pahala yang kamu kumpulkan waktu hidup di dunia. Silakan kamu ambil, tapi tidak bisa digunakan kecuali kamu punya paspornya, punya PIN-nya. Nah, PIN-nya apa? PIN-nya ya sholat. Jadi kalau memang tidak ada PIN-nya, tidak ada paspornya, maka tidak berguna gitu. Hanya saja kebaikan pada waktu di dunia itu sudah dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kebaikan yang lain. Bahwa ini menunjukkan Allah tidak akan pernah tidak mempertimbangkan. Jadi KP dipertimbangkan, KP ada nilainya gitu loh. Perbuatan baikmu, perbuatan jahatmu, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti tetap ada hitungannya. Baik itu beriman kepada Allah maupun yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetap ada balasannya. Makanya Allah itu mengawali sifatnya dalam Al-Quran itu dengan dua sifat yang luar biasa, yaitu Rahman dan Rahim. Kan Al-Quran diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah dengan dua sifat yang luar biasa. Bentuknya Rahman dan Rahim. Sing welas asih. Yang tidak ada, ya, yang tidak akan bisa manusia itu menyamainya. Memang Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak akan pernah sama dengan makhluk. Tentu beda. At-targhibu bis salati awwalul waqti wa targhibu min ta'khiriha. Utawi kiku ndemanaken ing dalam salat fi awalal waktu ing dalam kawitan waktu. Wa targhibu min ta'khiriha. Lan medeni saking wong sing akhiri salat. Qala sallallahu alaihi wasallam. Awalul waktu utawi kawitane waktu ridwanun iku ridone iku ridwanullah ridone Allah. Wasatul waktu lan utawi tengah waktu iku rahmatullah. Wa akhiratul waktu afu wallah. Iku pengampuran Allah Azza wa Jalla. Jadi jenengan ketika sholat waktu penunjukna ridhone Gusti Allah. Ning pertengahannya rahmate Gusti Allah. Akhir waktu nek pengampunane Gusti Allah. Menunjukkan Rahman Rahim luar biasa, baik di awal, di tengah maupun di akhir. Di sini Allah menerapkan sifatnya untuk perilaku manusia. Artinya apa? Artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu efektif sifatnya untuk para hambanya. Jadi jangan kalian pikir ketika Allah punya sifat itu tidak efektif.
selama ini kalian belajar Asmaul Husna 99 nama, maka dari setiap nama pasti akan efektif untuk umat, untuk hambanya. Itu pasti. Jadi jangan pernah kalian itu mengira ada satu sifat Tuhan, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah mengenai kita. Ya. Contoh misalkan Ghafur, contoh yang paling mudah dan sering kita lakukan gitu loh. Allah punya sifat Ghafur, maka jangan pernah kalian itu mengira akan bersih. Mesti jenengan duit salah, keliru, maksiat, dosa, itu mesti. Maka ketika ada seorang wali, ada cerita seorang wali berdoa kepada Allah untuk diluruskan hidupnya, tidak bermaksiat selama hidupnya sampai wafatnya, maka ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ngono carane berarti sifat ghafurku nganggur. Padahal sifat Allah itu pasti efektif. Pasti efektif. Cuman bagaimana kita itu senantiasa berusaha. Perintah Allah kita itu disuruh untuk mengejar yang baik saja. Melakukan yang baik saja. Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu usaha kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk. Ternyata kita keliru dalam mengambil keputusan, kita salah dalam perjalanan hidupnya. Ya wis lumrah, Bu, wong arane menungso. Namanya juga manusia, tidak punya kehendak sedikit pun dalam diri kita. Maka sudah dimaklumi. Dan Allah pun sudah mempersiapkan itu. Allah memiliki sifat ghafur, yang tugas Allah itu memberikan ampun, tugas kita gawe keliru. Ya. Itu bagian dari tugas kita, Bu, salah keliru. Itu tugas kita. Tugasnya Gusti Allah. Ngampura, memaafkan, mengampuni. Kayak tenen jenengan golek rizki misalkan. Karena Allah adalah ya Rozak, maka tidak ada satu kekuatan pun di tangan kita untuk menentukan sukses atau tidaknya. Yang akan memutuskan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ning tugas kita kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Tugas kita bagaimana mencari supaya itu, ya, tugas kita adalah mencari yang baik, yang halal, yang menyehatkan buat kita, yang membuat kita itu baik. Gitu. Itu bagian dari tugas kita. Jadi kerja usaha kita, tugas kita, Allah tugasnya memberi. Kita itu takdire terkedong. Tapi bagaimanapun kita disuruh untuk bertakhalluk kepada sifat-sifat Allah, meniru minimal gitu loh. Nyontoh. Enggak harus yang kalau memaafkan ya rada susah ya. Memaafannya apa? Apa meneh wong sing gawe loro, orang yang bikin kita itu sakit luar biasa, dikhianati, wis dibela-belain, diperjuangkan, jebulan mengkhianati, itu kan bikin sakit hati kita. Ya mungkin bisa memaafkan, tapi untuk melupakan kan tidak bisa. Ya itu lumrah saja. Dan itu bagian dari kebiasaan kita sebagai makhluk. Karena Allah itu ya Razak, tugasnya itu adalah memberi, maka kita bagaimanapun diajarkan oleh Nabi bahwa tangan di atas jauh lebih baik ketimbang tangan
tangan di bawah. Bahwa memberi adalah sesuatu yang baik ketimbang yang menerima. Itu artinya kita bertakhaluk kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ajaran syariat Nabi yang diajarkan kepada kita. Aweh luwi apik ketimbang nrimo. Maka diajarkan itu gitu loh. Makanya kita itu harus punya mental memberi walaupun ditakdir jenengan terima, Bu. Yang penting mentalnya memberi dulu gitu loh. Punya cita-cita, punya keinginan, pokoknya nanti kalau itu nanti saya kasih A, B, C, D. Ojo nganti aku dikasih. Mental yo. Yang saya bicarakan mentalmu itu harus memberi. Kalian yang harus mengeluarkan sedekah, kalian yang harus mengeluarkan infak. Mental kita itu harus memberi. Lagi-lagi, walaupun ternyata ditakdir sebagai penerima. Tapi mental dulu yang dibangun. Jajal, ketika seseorang itu, mentalnya itu sudah mental menerima, yang lahir itu akan timbul rasa tomak. Ketika kita membangun kehidupan kita dengan harapan meminta-minta, dengan harapan dikasih sama orang lain, maka yang akan tampak dalam kehidupan kita adalah sifat tomak, keinginan untuk tetap diperhatikan. Ketika bagian itu tidak sampai kepada kita, kita itu akan marah. Orang diberi tetangga, kita enggak. Kalau mental kita adalah mental memberi, biarpun tidak sampai kepada kita, kita tidak akan pernah merasa kenapa-napa. Nggak akan kenapa-napa, nggak akan mempengaruhi hati kita. Nggak akan timbul rasa iri dan dengki, iri hati dalam diri kita. Nggak akan, Bu. Karena kita punya sifat, mental kita adalah memberi. Tapi coba ketika mental kita adalah mental menerima. Si A dikasih, kita enggak. Mesti nesu. Karena kita ngarep-ngarep suwe kok. Ternyata cuma dia yang dikasih, kita enggak gitu loh. Makanya Nabi itu menyampaikan al-yadul ulya itu khairun min yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih baik ketimbang tangan di bawah. Itu pembentukan karakter. Ya, membentukkan karakter supaya kita itu tidak wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul amal as-salat liwaqtiha wa birrul walidain wal jihad. Sebaik-baik amal, Bu, urip ning alam dunya, ngibadah karo Gusti Allah, sing paling apik pertama kuwi adalah salat awal waktu, bukan salatnya ya. Bukan salatnya, tapi awal waktunya. Sudahlah salat awal waktu, itu sebaik-baik amal. Wabirul walidain, kedua itu bakti bewong tua. Yang ketiga wal jihad, dan jihad fisabilillah. Nah, sekarang kalau memang dua di antara yang tiga ini tidak ada kesempatan, mungkin orang tua sudah meninggal, negara sudah aman, berarti kan birrul walidain sudah nggak ada kesempatan, jihad pun nggak mungkin, maka satu-satunya kesempatan bagi kalian untuk mendapatkan amal terbaik adalah sholat sholat liwaqtiha. Sholat ning awal waktu. Waktu. Subuh jam 8. Ya orane kudu waktune. Subuh jam 8. Tapi yo
Ya karena gini, Bu. Setiap sesuatu yang baik itu pasti akan banyak godaannya. Itu pasti. Artinya bahwa waktu ini didesain sebegitu spesialnya karena akan banyak godaan yang di dalamnya. Ya. Kayak contoh misalkan maghrib atau subuh. Di beberapa orang itu akan menemukan satu kesulitan untuk menemukan waktu itu karena faktor-faktor atau penyebab-penyebab. Taiwan itu agak susah, Bu. Jenengan sholat maghrib di waktunya itu rada susah. Buknya para BMI, Bu. Nyiapna hidangan segala macam. Makanan untuk majikan. Waktu-waktu yang rada susah. Tapi bukan berarti satu alasan untuk meninggalkan. Gitu loh. Nggak ada alasan untuk meninggalkan. Kalaupun benar-benar nggak sempat atas kelemahan keimanan kita, tetap kita ganti dengan qadha. Ya, dengan qadha. Bukan jamak ya, qadha tetap. Nanti sholat isya dengan sholat maghrib dulu baru sholat isya. Qadha. Aja cerita diterima apa enggaknya wis. Ora setako hukumnya piye. Itu bagian dari usaha kita untuk menyesali gitu. Enggak ada pilihan. Ya, enggak ada. Wa fi hadis Wa fil hadisi Bazzar qol summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdahu ru'usahum bisakhri kullama rutihat adat kama kanat wala yafturu anhum in min dzalika syai'un qala ya Jibril man haula'i qala haula'i alladhi tasaqalat ru'suhum anis shalah. Dalam hadis Bazzar, summa atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada satu kaum yang dilempari kepalanya dengan batu. Kemudian kepala itu dilempar, maka kembalilah ia sebagaimana keadaan semula, dan tidak satu pun yang berhenti dari mereka akan keadaan itu. Rasul pun bersabda, wahai Jibril, siapakah mereka? Malaikat Jibril berkata, menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang merasa berat kepala mereka dari mengerjakan sholat. Jadi dipertontonkan, ya. Nabi cerita, aku pernah diajak jalan, dipertontonkan, ditunjukkan orang-orang yang dilempari batu, setelah pecah kembali lagi, pecah kembali lagi, pecah kembali lagi, terus sorana wise. Lalu Nabi pun bertanya, kue sapa Jibril? Ya kue bagian dari umatmu sing ngroso abot ketika menjalankan sholat. Ya, jadi kalau memang kalian itu sudah merasa kepalanya terbuat dari baja yang tidak akan sanggup untuk dipecahkan, ya silakan kalian tinggalkan sholat, nggak apa-apa. Nek wis duweni rasa. Tapi nek merasa kalian itu masih batok kepalanya itu masih ya ojo wani-wani.
Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza kana yaumal qiyamati yuta birajulin fayu qafu baina yadayillah azza wa jalla fayamuru biya ilan nar fayaqulu ya rabbi bimada fayaqulu Allah ta'ala bitakhirika sholat an waqtiha wa khalfika kadiban. Diriwayatkan dari Abbas, beliau mengatakan apabila datang di hari kiamat, maka didatangkan seorang laki-laki besok, lalu diberhentikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya Allah memerintahkan kepadanya, kowe neraka, masuk neraka. Orang itu pun menjawab, wahai Tuhan kami, bimada, kenapa? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, sebab kamu akhirkan salat dari waktunya dan sebab sumpah kepadaku. Lagi asik, mau masuk, dikongkon mandek, stop, mau kemana Bung? Sorga. Ngapain ke surga? Ya kan ibadah. Pahalanya ibadah ya swarga. Sekto. Kowe kan paling seneng nglakoni ngerjakno salat di akhir waktu. Lho kowe yang kau terakhir mlebu surgane, neraka sik ngono lho. Ya, neraka sik. Makanya teman-teman dan sahabat-sahabatku semua, apapun itu, ya, apapun itu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, usahakan bahwa kita tidak punya satupun kekuatan, kita tidak mampu untuk menentukan. Kita sadari itu, dan iman itu meyakini hati kita. Lalu ilmu itu menuntun kita untuk mempertahankan keimanan itu. Tapi bagaimanapun, sekali lagi saya katakan, bagian apa? Kita ambil bagian-bagian yang memang sudah menjadi bagian dari kita. Gitu loh. Sering saya katakan di sini, dengan melu atau ngurusi ikut campur pada urusan yang bukan milik kita, yang bukan bidang kita. Terlalu capek, Bu. Ya, terlalu capek. Coba, ketika jenengan misalkan tetangga itu beli mobil Pajero atau Alphard keluaran terbaru misalkan. Lalu jenengan kira-kira bane piro, pajeke piro, ya. Regane kayak 1 M luwih 1 M koma. Wong mobil kok regane 1 M koma. Nggo kayak koma gedong. Ya. Nggo kayak koma wis kayak gedong. Coba 1, M itu nggo tumbas bakso oli pirang gerobak. Sak tokone malah mungkin ya. Sak kios gerobak, sak kios baksone mungkin malah dituku kan. Sak penjual itu. Sak penjual barang. Nggak tuku kerupuk kena nguruk Jawa Timur paling. Ngurusi, Bu. Itu urusan kita. Kadang-kadang keinginan tahu kita itu begitu kuat ketimbang nalar kita gitu loh. Berawal dari iseng saja nih, timbul rasa iri. Awalnya iseng, memang awalnya iseng. Ini iseng tako gitu loh. Ya, sekedar tanya. Aku cuma takut dok, cuma tanya. Nggak mau ngapa-ngapain, cuma tanya. Tapi berawal dari tanya itu,
Nek sing seneng ya sudah biasa saja. Kalau sing nggak seneng, itu diambil satu kesempatan. Apa meneh jebulan oleh kredit. Walah, suki-suki macet ternyata utang. Timbul rasa rasa yang semacam itu. Wer-weran karo wong liya. Dari sapa tuku kas? Kredit, kae kredit. Ora cash, ora kredit. Kan nggak ada urusannya dia itu mau kredit, mau cash. Nggak ada urusannya dengan kita gitu loh. Wong kowe ya nek tuh apa nek angsurane nunggak kowe ya ora dijak urun kan. Ini nggak ada urusannya dengan kita, ya sudah. Ya sudah, kita fokus saja, fokus pada diri kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai seorang makhluk, seorang hamba, ya sudah jalankan syariatnya sebagaimana yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Ya sudah. Oh, hamba itu adalah iya karena butuh wa iya karena stain. Ya wis aku nyembah sik nembe ya. Bahwa tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimi sholat, dirikan sholat. Wa iti zakah, tunaikan zakat. Wa mimma razaqnakum yunfikun, sebagian di antara rezeki kita itu diinfakkan. Ya sudah, itu bagian dari usaha kita sebagai makhluk dan memang itu yang harus kita lakukan. Itu aja. Jangan usah mbahasin neko-neko. Nanti sholatnya nggak diterima, nanti ibadah kita nggak diterima. Terimalah orane kue wenangnya Gusti Allah gitu loh. Ya, hak prerogatif milik Allah. Lalu diajarkan yang lain seperti saat menjalani kehidupan kita. Amalia kita bukan hanya ubudiyah yang diajarkan baginda Rasul, tapi amalia pun dipraktekkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Bu, najan mangan kadang-kadang tetap orang mukur ngomong tok, ya, bahwa tangan kanan di atas jauh lebih baik ketimbang tangan di bawah. Itu enggak sekedar omong, Nabi mempraktekkan. Apa dikira mentang-mentang Nabi punya kuasa, bukan hanya sekedar Nabi, juga pemimpin pemerintah. Nabi punya kuasa untuk memutuskan? Enggak, Bu. Ada orang datang meminta, ya sudah dikasih. Padahal itu satu-satunya untuk dimakan. Tapi itu Nabi. Yang saya maksud adalah Nabi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi mempraktekkan. Gitu loh. Nah, karena itu adalah Nabi, pantas kita kadang-kadang bisa menyampaikan orang tentu iso praktekno. Tapi jangan dipikir bahwa itu adalah hal yang percuma. Tidak. Ya, tidak. Bukankah fikih kita itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau memang tidak sempurna, minimal pernah melakukannya. Ya. La yudraku kulluh ma la yudraku kulluh. Kalau memang tidak bisa semuanya, mesti ada sebagian di antara itu. Itu adalah dasar fikih kita. Sudahlah ngomongnya jahat, ngomongnya kasar, perilakunya kurang aja. Sing digoleti apa? Sing diarep-arep apa? Mungkin perilakunya nggak bener, tapi omongannya nuntun. Mungkin omongannya nuntun, walaupun kadang-kadang perilakunya kurang bener. Ada bagiannya masing-masing. Nah, kalau jenengan mau mengejar kesempurnaan, omongannya apik, perilakunya sae. Itu sempurna. Gitu loh. Jadi jangan selalu mengatakan
Wong kowe ora salat kok. Nggedak-gedak wong salat. Misalkan contoh gitu. Kowe ora salat kok, nggedak-gedak wong salat. Nggedak wong salat dia tetep enak hitungannya. Dekne ora salat tetep ada balasan. Ada, Bu. Coba, ketika agama kita Islam dioyak-oyak, dicemooh, dibully habis-habisan, siapa orang yang pertama kali maju ning ngarep dhewe? Kudu kiai, kudu ustad, kudu sing wong ngrasa nduweni agama, dudu para preman, wong-wong sing kita lihat di berbagai macam daerah itu orang-orang yang yang kadang malah tatone rembel, Bu. Dia bukan orang yang taat dalam beragama, Dia bukan orang yang taat dalam beribadah. Tapi dia adalah orang yang beragama. Agama diinjak-injak, dia orang pertama yang akan maju, Bu. Dan itu sunatullah. Sebenarnya pangeran wis ngono kuwi. Seakan-akan Allah ingin mempertontonkan kepada kita kabeh perilaku manungsa mesti enek catetane dhewe-dhewe. Ya. Mesti enek catetane dhewe-dhewe. Jangan pernah mengatakan ini percuma, itu tidak percuma. Kabeh enek takrane dhewe. Dilihat dari sisi pemahaman mana gitu loh. Kayak contoh misalkan bahwa wong sing tarkis sholah, wong sing ninggal sholat, ojo nganti dikancani, jangan diajak ngobrol. Ya, misalkan sakitnya ndak boleh ditengok, matine ora oleh dianter. Ajal. Ora oleh jajagongan bareng, ora oleh diajak ngobrol. Konsepnya lagi apa? Makanya para ulama itu mengatakan tergantung dari sisi mana. Misalkan begini. Fikih itu akan selalu melarang kita berteman dengan orang fasik, Bu. Hukumnya haram, Bu. Ya, hukumnya haram. Kalian berteman dengan para bedua, para mucikari, para germo, itu haram hukumnya, Bu. Haram. Ini. Tapi ketika dibalik, ya, ketika posisinya dibalik, bukan berteman dengan mereka, tapi berusaha membina mereka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah Gusti Allah, ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Sing dijak ya berarti kan wong sing durung ning dalan, Bu. Ya. Sing durung ning dalan. Ajak ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan hikmah. Pendekatan. Ya tentu tidak mungkin kita bisa membina mereka tanpa berteman dulu kepada mereka. Ya kan? Kayak misalkan mafia misalkan ning Jakarta misalkan. Ada seorang mafia geng misal. Terus ujuk-ujuk saya datang ke sana, kamu jangan begini-begini. Oh, bisa melayang, Bu. Durung pragat ngomong wis tugel gulune. Tapi kalau sudah berteman, ajak baik, ngobrol, itu nanti dibina. Maka ada ada bagiannya sendiri. Dilihat dari sisi mana kita itu berteman, bergaul dengan mereka.
Nah, maka yang semacam ini itu adalah mereka orang-orang yang ahli ilmu, ya, yang ahli ilmu, wis duwe ilmune, ngono lho. Nah, sing durung duwe ilmune, ya usahakan kalian berteman dengan yang orang-orang yang baik-baik saja. Nah, sing jahat-jahat, kecium bahwa ini itu tidak baik karakternya, ya sudah kalian berangsur-angsur meninggalkan. Nek gurung duwe kekuatan, takutnya kalian malah ikut tergelincir. Tapi wong sing wis duwe pengaruh, misalkan wis duwe nama, wis masyhur, ya mereka berteman. Kayak Gus Idam misalkan, Gus Idam itu sudah punya pamor luar biasa, ya para bedua-bedua dikonconi. Tapi kan dengan binaan, bukan berarti Gus Idam itu jadi bedua, enggak. Malah mereka para bedua itu ikut Gus Idam. Ya. Jadi yang semacam itu tidak masuk dalam hadis yang tadi disampaikan oleh malaikat Jibril. Ning ngono carane, berarti Gus Idam bedua wong kancanan karo wong mendem,